Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu, mahasiswa dari Stikes Amanah Makassar dengan prodi S1 Keperawatan angkatan 2023 dengan NIM 02301028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel. Dapat organ pada peredaran darah yaitu jantung, yang dimana jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Di dalam jantung terdiri dari 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik ventrikel dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa. Kedua itu pembuluh darah, yaitu bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Kedua, vena yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Ketiga yaitu darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia, berperan sebagai pembawa nutrisi oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh darah. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Pertama yaitu plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan sel darah merah atau eritrosit bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Keempat, keping darah atau trombosit, yaitu dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembukuan darah saat terjadi luka atau cedera. Sirkulasi sistemik, yaitu merupakan sirkulasi darah yang mengalir seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru, darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh darah, lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Kedua itu sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah yang kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner seperti
organ tubuh lain. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya terganggu, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung.